Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Dalam Injil kali ini, Yesus memberikan pendapatnya tentang Yohanes Pembaptis. Dibandingkan dengan nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Yohanes adalah yang terbesar dari semua nabi, lebih besar dari Yeremia, lebih besar dari Abraham, lebih besar dari Yesaya. Tapi dibandingkan dengan Perjanjian Baru, Yohanes lebih rendah dari semua. Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Beberapa saat sebelumnya, Yohanes telah mengirim para utusannya untuk bertanya kepada Yesus, apakah Yesus Mesias yang akan datang, atau kami mesti menantikan orang lain? Saudara dan saudari terkasih, Yohanes tampaknya memiliki keraguan tentang Yesus. Yesus pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan Yohanes. Yohanes mengharapkan Mesias sebagai seorang hakim yang menunjukkan kecaman dan kemarahan. Mesias menurut Yohanes mestilah tegas. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah mesti ditebang, membersihkan tempat pengirikannya, dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara dan saudari terkasih, tetapi Yesus tidak seperti harapan Yohanes Pembaptis. Yesus adalah sahabat dari semua orang. Yesus memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, yang menerima orang berdosa dan mau makan bersama mereka. Yesus menanggapi pertanyaan Yohanes dengan mengutip kitab Nabi Yesaya. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara dan saudari terkasih, tanggapan Yesus sangatlah jelas dan tegas. Yesus meminta Yohanes untuk melihat kembali kitab suci secara lebih baik untuk mengubah visi keliru yang dia miliki tentang Mesias. Yohanes memang hebat, yang terbesar dari semuanya. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Yohanes adalah terbesar karena dia adalah nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Yohaneslah yang karena kesetiaannya akhirnya dapat menunjukkan Mesias kepada banyak orang. Lihatlah, inilah anak domba Allah. Dan sejarah keselamatan yang dimulai dengan Abraham mendapatkan maknanya. Tetapi Yohanes tidak mampu memahami pentingnya kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus. Yohanes ragu, apakah Yesus Mesias yang akan datang, atau kita mesti menantikan orang lain? Saudara dan saudari terkasih,
Yesus menawarkan kunci. Hukum dan semua nabi telah bernubuat tentang Yohanes, dan jika kalian menerimanya, dia adalah Elia yang akan datang. Siapa yang bertelinga hendaknya mendengarkan. Elia harus datang untuk mempersiapkan kedatangan Mesias dan merekonstruksi masyarakat, untuk mendamaikan orang tua kepada anak-anak dan anak-anak mereka kepada orang tua mereka. Saudara dan saudari, Yohanes mewartakan Mesias dan berusaha merekonstruksi masyarakat, tetapi hanya Yesus yang mengkomunikasikannya, yang mewartakan bahwa Allah adalah Bapa, dan karena itu kita semua adalah saudara dan saudari. Pewartaan Yesus ini membuat kita mampu mengatasi perbedaan dan menciptakan komunitas masyarakat dalam kasih persaudaraan. Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Yesus membantu Yohanes untuk lebih memahami fakta melalui Alkitab. Apakah Alkitab membantu kita untuk lebih memahami peristiwa dalam hidup kita? Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa